Perasaan ini iblis udah mati kan ya, tapi ada lagi di The Nun 2, tapi dia masih bakal muncul lagi di Conjuring 2. Nah terus gimana nih si Falak? The Nun 2 membawa lagi teror Falak di Conjuring Universe yang ngasih kengerian sekaligus excitement buat pecinta film horor. Apalagi yang ngikutin Conjuring Universe-nya James Wan di awal. Film ini memunculkan banyak misteri dan juga pertanyaan, terutama di post credit scene-nya yang nge-set up koneksi ke film Conjuring selanjutnya. So, seperti biasa di video kali ini kita bakal nge-breakdown dan ngejelasin ending dari film The Nun 2. Tapi sebelum kita bahas lebih jauh karena ini bakal banyak spoilernya, so spoiler alert dulu nih buat kalian yang belum nonton film The Nun 2 ini. Dan kalau kalian udah siap, langsung aja bareng gue Rian, let's explore this universe. 4 tahun setelah film Nun pertama, The Nun 2 bercerita tentang kembalinya iblis Falak yang ternyata belum tersegel sepenuhnya oleh Sister Irene di neraka. Falak somehow berhasil merasuki tubuh Maurice yang membuat Falak sekarang bisa memperluas jangkauan Falak ke dunia luar dengan menjadikan Maurice sebagai inangnya. Dengan menggunakan tubuh Maurice aka Frenchy, Falak akhirnya bergerak ke seluruh Eropa untuk mencari sebuah relik suci dari orang yang dikuduskan. Relik ini bernama The Eyes of Saint Lucy atau mata dari Santa Lucia. Relik ini bisa memberikan Falak kekuatan luar biasa yang bisa mengembalikan kekuatannya yang dulu yang diambil sama Tuhan. Based on lore-nya di film ini, Falak sendiri ternyata awalnya diceritakan sebagai salah satu malaikat surga yang ditolak sama Tuhan dan dicabut seluruh kekuatannya. Ini otomatis membuat Falak berakhir sebagai iblis di neraka. Kalau merefer ke demonologi, Falak dijelaskan sebagai salah satu iblis di Lesser Key of Solomon yang dikenal sebagai salah satu petinggi neraka yang memerintah lebih dari 30 legiun iblis. Falak digambarkan sebagai seorang iblis yang punya tampilan seperti anak kecil dengan sayap malaikat yang mengendarai naga berkepala dua dan punya kemampuan spesial untuk mencari harta berharga. Anyway, untuk mendapatkan relik ini, Falak melakukan serangkaian pembunuhan di Eropa, khususnya keturunan Saint Lucy. Di film The Nun 2, Saint Lucy atau Lucia dari Siracusa diintroduce sebagai santa pelindung orang buta dan pembawa cahaya. Di agama Katolik, santa atau santo basically adalah martir atau orang suci yang meninggal karena membela iman mereka kepada Tuhan. Dalam catatan sejarah, mereka seringkali disiksa dan disuruh untuk mengingkari iman mereka, sampai di titik di mana mereka tetap berpegang teguh pada imannya dan dibunuh secara keji. Ini terjadi kepada Saint Lucy dari Siracusa. Di film ini diceritakan dia dibunuh sama kaum pagan, kedua matanya dicongkel dan dibakar, di mana secara ajaib Saint Lucy masih tetap hidup dan baru meninggal setelah lehernya ditusuk. Nah, kalau merefer ke ensiklopedia Katolik buatan Charles Haberman, Saint Lucy sendiri diceritakan lahir di daerah Siracusa di Sisili, Italia, ketika Kekaisaran Romawi masih berkuasa sekitar di tahun 238 Masehi. Saint Lucy berasal dari keluarga Romawi konvensional yang masih memegang adat dan tradisi religiusnya. Tapi di umur 20 tahun, Saint Lucy akhirnya menganut Katolik dan menyatakan keperawanannya kepada Tuhan. Di sisi lain, ibunya yang khawatir akan status sosial putrinya ini akhirnya memaksa Saint Lucy untuk bertunangan dengan seorang pria yang berasal dari keluarga pagan yang kaya. Saint Lucy pun menolak perjodohan ini dan banyak yang percaya kalau calon pengantinnya yang kecewa sama penolakan ini adalah orang yang membunuh Saint Lucy di usianya yang masih muda di tahun 304 Masehi. Sejak saat itulah Saint Lucy akhirnya dikenang dan disucikan sebagai salah satu martir perawan di Gereja Katolik Roma. Kalau merefer ke catatan sejarahnya, tidak disebutkan kalau Saint Lucy ini memiliki saudara atau keluarga besar. Tapi di versi filmnya, cerita ini makin dieksplor dengan menceritakan kalau Saint Lucy ternyata punya keluarga besar yang somehow bisa survive dari ancaman kaum pagan. Mereka pun mengamankan mata Saint Lucy yang di sini menjadi sebuah relik suci yang dipercaya punya kekuatan magis untuk mengalahkan iblis. Nah, keluarga Saint Lucy yang tersisa akhirnya hidup terpencar di seluruh Eropa dan melindungi relik mata suci ini dari orang-orang jahat yang mengincarnya. Mereka menyimpannya dari satu biara ke biara lainnya. Falak akhirnya mulai mengincar dan membunuh keturunan dari Saint Lucy supaya bisa mendapatkan petunjuk soal lokasi biara tempat relik itu disimpan. Di sisi lain, gerak-gerik Falak akhirnya mulai terdeteksi sama pihak gereja. Karena Father Burke dijelaskan sudah meninggal karena kolera, satu-satunya opsi gereja sekarang adalah menugaskan Sister Irene untuk melacak dan menghentikan aksi Falak. Secara sebelumnya, di biara Saint Carta, Irene sendiri berhasil mengalahkan Falak dengan menyegelnya menggunakan relik darah Yesus.
Berangkatlah Sister Irene untuk menyelesaikan misi ini bersama dengan temannya yaitu Sister Debra. Sister Debra sendiri adalah salah satu biarawati di biara Perancis yang terkenal suka bikin onar dan mengalami krisis keimanan kepada Tuhan. Ini akhirnya mendorong dia untuk ikut dalam misi Irene untuk mencari Valak supaya dia bisa melihat mukjizat secara langsung dan mempertebal imannya lagi. Mereka berdua akhirnya berhasil men-track Maurice sampai ke Tarascon, Prancis, di mana Maurice bekerja sebagai tukang di sebuah sekolah asrama putri. Dia dekat dengan seorang guru di sana bernama Kate dan anaknya Sophie. Mereka akhirnya mereveal kalau sekolah ini dulunya adalah sebuah biara yang digunakan sama salah satu keturunan Saint Lucy untuk menyembunyikan relik mata Saint Lucy. Singkat cerita, dengan bantuan Sophie, Sister Irene dan Debra akhirnya berhasil menemukan relik itu. Tapi sayangnya Valak berhasil menipu mereka dan memegang relik mata Saint Lucy sehingga Valak bisa dapat kekuatan surgawi dan berevolusi menjadi Super Nun. Ini kayak Super Mario apa Super Saya lah ya. Dengan kekuatan barunya, Valak kemudian mencoba untuk membakar Irene. Tapi Irene justru mendapatkan vision baru yang membuat dia mengingat bagaimana kaum pagan membunuh Saint Lucy. Dia juga mengingat ibunya yang dimasukkan ke rumah sakit jiwa karena mendapatkan vision seperti dirinya. Nah, dari vision inilah Irene pun akhirnya sadar kalau dia adalah keturunan dari Saint Lucy dan memiliki kekuatan untuk menciptakan mukjizat. Irene membuat tubuhnya berhenti terbakar dengan mukjizatnya ini. Melihat mukjizat ini, Sister Debra akhirnya bisa menguatkan imannya lagi dan membantu Sister Irene untuk mengalahkan Valak dengan melakukan doa perayaan misa bersama. Iman mereka akhirnya terbayar dengan sebuah mukjizat, di mana mereka bisa mengubah banyak wine di gudang menjadi darah Yesus yang bisa menyegel Valak kembali ke neraka seperti yang terjadi di film pertamanya. Film berakhir dengan happy ending yang menunjukkan bagaimana Maurice terlihat normal dan terbebas dari pengaruh Valak. Dia bisa berkumpul lagi dengan Kate dan Sophie, walaupun sesaat setelah itu Sister Irene terlihat mengamati Maurice dengan khawatir, yang seolah ini menandakan kalau hal buruk bakal terjadi lagi kepada Maurice. Pertanyaannya sekarang, apakah benar nih si Maurice ini benar-benar sudah terlepas dari Valak? Tentu tidak, saudara-saudara. Karena seperti yang kita tahu di film Conjuring pertama, Maurice bakal dieksorsis lagi sama pihak gereja yang nantinya bakal melibatkan Ed dan Lorraine Warren dalam prosesnya. Kalau merunut ke timeline Conjuring Universe, Lorraine sendiri pertama kali ketemu Valak saat dia dan Ed berada di rumah Amityville di tahun 1976. Lorraine juga pernah bilang ke suaminya kalau dia mendapatkan penglihatan yang sama dengan sosok The Nun dan kematian Ed 7 tahun yang lalu. Itu artinya kemungkinan proses exorcism ini terjadi pada Maurice di tahun 1969, di mana ini jadi awal mula Valak meneror Lorraine sampai ke Conjuring 2. Well, dengan kejadian eksorsis Maurice ini sudah bisa dipastikan kalau Valak masih eksis dan belum tersegel sepenuhnya di neraka. Dan ada dua kemungkinannya. Pertama, Valak ini masih menyisakan esensinya di dalam tubuhnya Maurice. Jadi walaupun dia disegel di neraka, ini yang kayak di film pertamanya, Valak bakal bisa kembali lagi dan menggunakan tubuh Maurice sebagai tempat persembunyiannya untuk kembali. Apalagi sekarang Valak udah punya kekuatan tambahan dari relik mata suci Saint Lucy, yang membuat dia tentunya lebih kuat dan bisa menyalurkan kekuatannya lebih fleksibel ke dunia. Kekuatan ini mungkin bisa dia gunakan untuk mentransfer esensinya ke dalam tubuh Maurice. Nah, kemungkinan kedua, Valak sepertinya berhasil disegel ke neraka, tapi dia somehow bisa menemukan cara untuk kembali eksis ke dunia dan merasuki Maurice. Di film Nun pertama, kita tahu kalau Valak berhasil eksis ke dunia setelah dia disummon sama seorang pemuja iblis di Rumania bernama Duke of Saint Carta. Lebih jauh lagi di film Conjuring 2, Valak bisa muncul kembali setelah dia memperbudak seorang hantu kakek-kakek bernama Bill Wilkins yang menghantui Janet dan keluarganya setelah Janet dan kakaknya mensummon hantu Bill dengan menggunakan papan Ouija. So, dari kedua pola ini bisa disimpulkan kalau Valak kemungkinan besar bakal kembali lagi ke dunia dengan cara disummon sama seseorang dalam sebuah ritual tertentu. Nah, sebelum Valak dikalahkan sama Sister Irene, kita bisa ngelihat bagaimana intensnya Valak menghantui Sophie, bahkan menggunakan tubuh Maurice untuk menerornya. Teror dari Valak ini tentunya bukan tanpa alasan, karena seperti yang kita tahu di film The Nun pertama, saat Valak meneror dan berusaha untuk merasuki para biarawati di Saint Carta, hal yang sama mungkin bakal dilakukan juga kepada Sophie, di mana Valak sebenarnya memang sengaja meneror Sophie untuk membuat dia takut, dan dari ketakutan inilah Valak bisa mendapatkan celah untuk merasuki Sophie dan nanti akan berpindah kepada Maurice. Terlepas dari itu, kembalinya Valak ke tubuh Maurice in the end bakal mengarahkan Maurice ke bad ending di Conjuring Universe. Dimana seperti di scene rekaman yang ditampilkan Ed dan Lorraine di film Conjuring pertama, proses exorcism Maurice yang dilakukan sama pihak gereja pada akhirnya gagal karena setan di tubuh Maurice yang terlalu kuat dan membuat Maurice pada akhirnya bunuh diri.
Di sisi lain, kalau kita melihat kedekatan Maurice dengan Kate dan Sophie di film ini, kemungkinan besar Maurice bakal menikahi Kate dan menjadikan Sophie sebagai anaknya sendiri, dimana cerita ini mungkin bakal dieksplor lagi lebih lanjut di film The Nun ketiga. Bahkan bukan gak mungkin di film The Nun 3 nanti kita bisa melihat cerita sesungguhnya di balik proses eksorsisme gagal yang dialami Maurice. Di kejadian ini bisa saja Sister Irene bakal terlibat. Secara dia sebelumnya udah mengalahkan Valak 2 kali, dan ini bakal mengarahkan Sister Irene untuk ketemu dan berinteraksi langsung sama pasangan Ed dan Lorraine. Seperti yang di-reveal di Conjuring 1, kita tahu kalau Maurice pada akhirnya bakal menembak tangan istrinya sendiri dan bunuh diri. Tapi ini sepertinya dilakukan Maurice bukan semata-mata karena dia berada dalam pengaruh Valak. Ini bisa jadi adalah bentuk pengorbanan Maurice untuk menghentikan Valak menggunakan tubuhnya untuk meneror dunia. Dengan Maurice yang bunuh diri ini, otomatis bakal membuat Valak yang berada di dalam tubuhnya jadi kehilangan akses untuk muncul ke dunia. Moving on, terungkapnya Sister Irene sebagai keturunan Saint Lucy. Ini akhirnya mengulik misteri yang sebelumnya belum pernah terpecahkan di film pertamanya, yaitu tentang hubungan antar Sister Irene dengan Lorraine Warren, terutama apakah mereka adalah orang yang sama atau punya hubungan kerabat tertentu. Jika diperlihatkan baik-baik, Sister Irene dan Lorraine Warren ini pada dasarnya memiliki kekuatan penglihatan yang sama. Itulah yang membuat keterkaitan antara Irene dan Lorraine ini mulai masuk akal. Apalagi setelah kita tahu keturunan Saint Lucy seperti Irene dan ibunya memang dianugerahi dengan sebuah mukjizat, yaitu melalui perwujudan dari mata Saint Lucy yang membuat mereka bisa mendapatkan penglihatan masa depan, masa lalu, dan dunia lain. Selain itu, cast Irene dan Lorraine di dunia nyata memang faktanya adalah dua aktris kakak beradik, yaitu Taissa dan Vera Farmiga. Ada kemungkinan kalau James Wan memilih cast bersaudara ini jelas-jelas yang memiliki kemiripan secara fisik punya tujuan untuk mengaitkan kedua karakter ini di universe ini. Sempat juga muncul teori yang menyebutkan kalau Sister Irene kemungkinan juga bakal jadi Lorraine Warren di masa depan. Itu karena ada rentan 25 tahun antara film The Nun pertama dan film The Conjuring 2 yang memunculkan Valak. Anyway, di kejadian The Nun pertama dan kedua, Sister Irene di sini digambarkan masih ABG dan masih muda. So, tidak menutup kemungkinan sebenarnya kalau 25 tahun setelahnya, Sister Irene bisa jadi udah setua Lorraine. Kalau Irene adalah Lorraine, ada kemungkinan Sister Irene ini bakal mengundurkan diri sebagai biarawati, yang mungkin terjadi karena dia menemukan sosok yang dia cintai, yaitu Ed Warren. Atau mungkin ini dia lakukan supaya dia bisa lebih bebas untuk menolong orang yang mengalami gangguan mistis dengan menjadi praktisi supranatural. Dan nantinya Irene bakal mengganti namanya menjadi Lorraine sebagai bentuk simbolisasi yang mencerminkan kehidupan barunya Irene. Tapi ini sebenarnya bisa terbantahkan. Kalau kita perhatikan di film The Nun pertama dan kedua, terlihat bagaimana besarnya pengabdian Sister Irene kepada Tuhan dan gereja yang akhirnya mengarahkan dia untuk mengambil sumpahnya menjadi biarawati sampai ke biara Prancis. Jadi akan kecil kemungkinannya untuk dia memutuskan berhenti menjadi biarawati. Kecuali ada kekecewaan besar yang akan dialami Irene kepada gereja yang akhirnya membuat dia keluar dari kebiarawatian. Selain itu, dengan fakta kalau Lorraine baru ketemu Valak di Amityville dan dia juga baru tahu nama Valak di akhir Conjuring 2, ini bisa membuktikan kalau Sister Irene bukanlah Lorraine. Karena seperti yang kita tahu, Sister Irene di film The Nun udah ngelawan Valak 2 kali dan melakukan research deep soal keberadaan Valak. Bahkan tahu origin Valak sebagai mantan malaikat yang dibuang Tuhan. Jadi kalau Irene memang adalah Lorraine, agak mustahil bagi Lorraine untuk melupakan identitas Valak sebenarnya karena dia sebelumnya memang udah ngelawan Valak. Anyway, di film The Nun kita tahu kalau Valak cuma meneror Sister Irene dan Maurice. Tapi setelah proses eksorsisme Maurice, Valak justru malah tertarik dengan Lorraine dan mulai menerornya. So pertanyaannya sekarang adalah kenapa Valak meneror Lorraine? Ada kemungkinan Valak masih menyimpan kebencian, bahkan mungkin takut kepada Sister Irene yang faktanya udah 2 kali mengalahkan Valak. So Valak otomatis bakal membalas dendam ke Sister Irene. Tapi karena dia tahu kalau Irene adalah keturunan dari Saint Lucy, tidak menutup kemungkinan kalau Valak juga akan mengincar keturunan Saint Lucy yang lain, termasuk Lorraine yang di sini mungkin punya hubungan darah secara langsung dengan Sister Irene. Faktanya memang mereka berdua mewarisi kekuatan spesial dari Saint Lucy, di mana inilah yang berusaha untuk diantisipasi sama Valak supaya mereka tidak mengganggu pergerakan selanjutnya Valak. Alasan lain kenapa Valak mengincar Lorraine adalah untuk men-take over tubuh Lorraine sebagai inang barunya. Ini bakal membuat Valak semakin kuat karena kekuatan Saint Lucy yang diwarisi Lorraine, dan akan semakin fleksibel untuk memperluas pengaruhnya dengan tubuh manusia Lorraine. Tapi untuk melakukan ini, Valak butuh meruntuhkan iman Lorraine dan membuatnya ketakutan. Ini bisa menjadi pintu masuk untuk merasuki tubuh Lorraine nantinya. Makanya dia mengganggu Lorraine dengan memberikan vision tentang kematiannya Ed. Bahkan Valak juga bisa menggunakan tubuh Lorraine untuk mendeteksi relik suci dari Santa dan Santo di seluruh dunia.
Ini terbukti berhasil dengan Sister Irene yang bisa menemukan relik mata Saint Lucy, di mana relik ini dibutuhkan Valak untuk memperbesar kekuatannya sebagai iblis. Seperti film Conjuring 2 dan film Annabelle Come Home, film ini menghadirkan sosok iblis sebagai second villain yang meneror main karakternya selain Valak, yaitu Iblis Kambing. Iblis Kambing ini awalnya dimention sama cewek-cewek yang ngebully Sophie sebagai sebuah urban legend dari permainan yang mereka mainkan di Keppel Terbengkalai. Dimana iblis ini bakal menghantui si pemain jika pemain mengalihkan pandangannya dari kaca mozaik yang menampilkan sosok kambing itu. Sampai akhirnya terreveal kalau mozaik kambing ini adalah petunjuk untuk menemukan mata Saint Lucy yang disimpan di Keppel itu. Di sepanjang abad pertengahan dan periode Renaissance di Eropa, sosok kambing memang sering dikaitkan dengan ilmu sihir dan kekuatan iblis. Lebih khusus lagi di bidang demonologi, di mana kambing juga sering diidentikan dengan beberapa iblis seperti Satan dan Baphomet. Di Conjuring Universe bahkan pernah dimunculkan satu iblis yang punya tampilan kambing meski tidak persis seperti yang muncul di film The Nun 2 ini. Iblis itu adalah Malthus yang dikenal sangat melekat kepada vesselnya, yaitu boneka porselen Annabelle. Di mana boneka ini digunakan Malthus untuk menyebarkan pengaruh jahatnya dan menyiksa setiap korbannya. Anyway, di film Conjuring 2, Valak nggak hanya diketahui memiliki bentuk biarawati atau The Nun, tapi dia juga memiliki bentuk lain seperti The Crooked Man. The Crooked Man sendiri awalnya cuma muncul sebagai sosok fiksi di mainannya Billy, adiknya Janet Hudson. Tapi setelah Janet dirasuki sama Bill yang diperbudak sama Valak, sosok Crooked Man ini akhirnya digunakan sama Valak sebagai satu avatarnya untuk meneror Janet dan keluarganya. Bahkan di film The Nun pertama, Valak juga mengambil bentuk lain sebagai Reverend Mother, bocah yang dieksorsis Father Burke. Dia juga mengambil bentuk biarawati di Saint Carta sebagai avatar untuk meneror Father Burke. Nah, bisa jadi ini juga terjadi di sini, di mana Valak berubah menjadi iblis kambing, putra altar, The Nun Without Face, dan hantu Madame Lauren untuk menakuti Sister Irene, Sister Debra, dan semua orang yang ada di asrama putri itu. Dari sini kita bisa simpulkan kalau Valak sepertinya adalah iblis yang punya kekuatan untuk berubah ke dalam berbagai bentuk yang ditakuti dan dipercaya sama korbannya sebagai perwujudan dari mimpi buruk atau tragedi mereka. Entah itu berasal dari sosok fiksi atau sosok nyata yang udah meninggal. Termasuk dalam hal ini adalah si iblis kambing ini, yang di sini dipercaya sama para gadis asrama sebagai iblis dalam urban legend yang meneror mereka. Makanya bentuk inilah yang kemudian digunakan sama Valak untuk meneror Sister Debra dan para gadis asrama yang sebelumnya membuli Sophie. Film ini punya satu mid-credit scene berlatar di rumah Ed dan Lorraine Warren di Monroe, Connecticut. Di sini terlihat Judy, anaknya Ed dan Lorraine yang sudah tumbuh remaja. Ini ngasih telepon dari Father Gordon yang meminta Ed dan Lorraine untuk menyelidiki sebuah kasus paranormal. Di Conjuring Universe, Father Gordon dikenal sebagai seorang pastor yang punya kedekatan sama Ed dan Lorraine Warren. Dia sering menjadi jembatan bagi mereka untuk mengerjakan kasus-kasus paranormal. Seperti kasus Bathsheba yang menghantui Perron Family di Conjuring 1. Terus kasus Bill Wilkins yang menghantui keluarga Hudson di Conjuring 2. Lalu kasus boneka Annabelle di Conjuring 1 dan Annabelle Come Home. Dan teror okultis bernama Isla yang membuat seorang pemuda bernama Arn Johnson kerasukan iblis lalu membunuh landlordnya sendiri di film The Conjuring 3, The Devil Made Me Do It. Dalam ceritanya, Father Gordon biasanya bakal menyuruh Ed, Lorraine, dan timnya untuk mengumpulkan bukti kebenaran dalam suatu kasus paranormal yang nantinya bakal menentukan apakah gereja ini perlu ikut andil dalam kasus ini atau tidak untuk melakukan proses eksorsisme. Tapi dalam perjalanannya, Ed dan Lorraine justru sering turun tangan untuk menyelesaikan kasus ini dengan menggunakan metode eksorsisme mereka sendiri. Di salah satu interview dengan Collider, sutradara dari film ini, Michael Chavez, mengkonfirmasi kalau mid-credit scene dari film The Nun 2 ini adalah alternate scene dari film Conjuring 3, The Devil Made Me Do It, yang sebelumnya juga didirect sama Michael Chavez. Di Conjuring Universe, film The Devil Made Me Do It sendiri terjadi di tahun 1981. Sedangkan film The Nun 2 ini terjadi di sekitar tahun 1956. Itu artinya ada gap 25 tahun di antara kedua film ini. So, tidak memungkinkan kalau mid-credit scene ini punya koneksi dengan film The Nun, apalagi nge-set up film The Nun 3 karena jarak waktunya yang terlalu jauh. Karena seperti yang kita tahu, proses eksorsis Valak di tubuh Maurice ini terjadi di tahun 1969 dan ini menjadi jembatan yang menghubungkan cerita Ed dan Lorraine dengan kemunculan Valak di Conjuring 2. So, kalaupun film The Nun 3 bakal digarap, ada kemungkinan latar waktunya bakal terjadi di rentan waktu antara 1956 sampai 1969 yang bakal mengeksplor bagaimana kembalinya Valak dan awal mula dia meneror Lorraine Warren. Kalau mid-credit scene ini nggak berhubungan dengan film The Nun 2, terus apa artinya kemunculan mid-credit scene ini di film The Nun 2?
Well, mid-credit scene ini sebenarnya bisa aja mengikuti pola dari film Annabelle Creation yang juga punya mid-credit scene yang ngetis kemunculan Valak di film The Nun. So, kemunculan mid-credit scene ini mungkin aja adalah setup untuk film Conjuring selanjutnya, yaitu film Conjuring 4 The Last Rites yang rencananya bakal tayang di sekitar tahun 2025 dan akan menjadi penutup dari seri film Conjuring. Dengan ditisnya Father Gordon di sini, bukan gak mungkin ini bakal menjadi setup cerita yang mengantarkan Ed dan Lauren untuk berurusan dengan kasus paranormal baru di film Conjuring 4 nantinya. Nah, kalau ngikutin style dari film sebelumnya, cerita film ini kemungkinan bakal mengadaptasi kisah paranormal nyata yang pernah diurus sama Ed dan Lauren Warren di real life. Dimana dalam pengembangan ceritanya, kemungkinan bakal ada sosok iblis baru atau mungkin akan berhubungan dengan iblis Valak yang somehow bisa comeback dan kembali meneror Ed dan juga Lauren. So, apakah kalian masih excited sama franchise ini? Tulis di kolom komentar di bawah ya. So, itu dia semua hal yang bisa kita jelasin dari plot, ending, dan juga post-credit scene dari film The Nun 2 ini. Kalau kalian punya teori, bantahan, pendukung, atau apapun itu, kalian bisa tulis di kolom komentar di bawah dan kita diskusi bareng-bareng. So, thank you udah nonton video ini. Jangan lupa untuk like video ini dan subscribe sebagai bentuk dukungan kalian buat channel ini. Cari kita juga di TikTok dan di Instagram Breakdown.Universe karena kita juga bikin konten di sana. Dan jangan lupa lakukan satu kebaikan hari ini. See you on the next video. Gue Rian, until next time. Keep exploring the multiverse.